Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus setiap kita yang sibuk mendengar firman, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita baru menginjak hari kedua ya, hari yang kedua dan disambut dengan hari Minggu langsung ya. Bagi saya itu sesuatu yang penting karena saya percaya kekuatan firman-Lah yang akan menyokong perjalanan kita di tahun yang baru ini. Amin. Hanya kebenaran firman, hanya kekuatan firman Allah saja yang akan terus menopang kita, mengerjakan bagian dari hidup kita, dari bagian rencana Tuhan atas kehidupan kita, saudara. Nah, oleh karena itu mari setiap kita mau mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua memasuki tahun ini, ya, tahun yang bagi banyak orang mungkin tahun yang misteri, gak akan pernah ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tapi satu hal yang kita sama-sama patut syukuri bahwa Allah yang besar itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman. Nah, kalau di awal Desember saya berbicara tentang kehadiran Tuhan, ya, menyongsong tahun 2022, hal yang terpenting adalah bicara mengenai penyertaan Tuhan. Itu sebuah garansi terbesar dalam diri kita, saudara, penyertaan Tuhan. Nah, hari ini mari kita terus melanjutkan, ya. Di awal Desember kita bicara tentang tabernakel, ya, bicara mengenai hadirat Tuhan digambarkan lewat sebuah barang yang bernama apa? Tabut, ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan di awal tahun ini, saudara. Kenapa hal ini perlu saya terus sampaikan? Karena ini hal yang penting untuk sama-sama kita pelajari. Nah, di bulan Desember di minggu yang pertama saya bicara bahwa kehadiran Tuhan itu ditandai, digambarkan dengan sebuah barang yang bernama tabut. Dan tabut itu sesuatu yang sangat penting bagi orang Israel. Sebab bicara mengenai tabut, bicara mengenai kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan sanggup memberi garansi bagi orang Israel pada waktu itu. Dan kita tahu semua, ya, di bulan Desember saya bicara mengenai isi dari tabut tersebut. Ada 3 benda yang ada di dalam tabut tersebut. Yaitu mana, tongkat Musa, dan 2 loh batu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan seri itu, saudara. Ingat, di bulan yang lalu saya bilang begini, bahwa orang Filistin pernah merasa cemburu dengan yang namanya apa? Tabut ini, saudara. Sehingga tabut ini pernah diambil oleh orang Filistin. Nah, orang Filistin mengambil tabut ini karena orang Filistin berpikir begini, bahwa senjata utama orang Israel, kenapa orang Israel mengalami kemenangan dalam segala pertempurannya disebabkan karena tabut Allah ini. Orang Filistin iri dengan apa? Dengan tabut ini. Sehingga orang Filistin pernah merampas tabut ini, saudara. Dan kita tahu ceritanya itu orang Filistin membawanya. Mari kita lihat berapa lama tabut Allah ini di dalam bangsa Filistin, saudara, ya. Mari kita melihat kebenaran ini, saudara. Sebelum kita melihat ada perbedaan yang menyolok, saudara, ya. Sebentar, saya melihatnya. Oke, catatan saya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-6, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai seterusnya. Kita lihat terlebih dahulu, saudara. Berapa lama tabut Allah ini ada di kediaman bangsa Filistin? Dikatakan demikian. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Waktunya 7 bulan. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan ini?
beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya. Ayat yang ketiga. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarnya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi apa? Sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya apa? Tidak undur daripadamu. Perhatikan saudara, ya. Tabut ini bagi orang Israel itu mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, mendatangkan rasa aman saudara. Dalam segala pertempuran orang Israel mengalami kemenangan disebabkan karena tabut Allah ini. Karena tabut Allah bicara mengenai kehadiran Tuhan. Tapi justru sebaliknya ketika tabut ini pernah dirampas oleh orang Filistin untuk waktu yang cukup lama sebenarnya, yaitu 7 bulan saudara tinggal di bangsa Filistin. Tapi justru apa? Tabut ini mendatangkan malapetaka, mendatangkan musibah kepada orang Filistin, sehingga orang Filistin merasa dirugikan karena tabut ini. Sehingga raja-raja memanggil para imam di sini ini adalah kelompok mereka dan para petenun, orang-orang pandai, orang-orang pintar di negeri itu. Ditanya kenapa ini? Mereka sadar saudara bahwa semua malapetaka itu disebabkan oleh karena tabut. Sehingga bagi mereka berkata begini, kembalikan aja. Dan kalau kamu kembalikan tabut ini jangan dengan tangan hampa, kasih persembahan, kasih. Nah nanti kalau saudara baca di rumah, ada persembahan-persembahan yang diberikan oleh orang Filistin saudara. Nah singkat ceritanya itu begini, bahwa ternyata orang Filistin tidak kuat dengan tabut ini dan mereka mengembalikan. Maka mereka menyuruh orang-orang untuk mengambil tabut ini. Dan singkat ceritanya itu begini saudara, tabut ini diangkut dari negeri Filistin, dibawalah orang-orang Israel. Tetapi persoalannya begini saudara, dalam masa itu kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul itu tidak begitu respect dengan tabut ini saudara. Ya, sehingga butuh waktu yang lama tabut ini tidak ada di Israel, dititipkanlah di sebuah tempat di rumah dari seorang yang bernama Abinadab saudara. Ya, ditaruh di rumah Abinadab. Karena apa? Di Israel juga Raja Saul tidak terlalu tertarik. Pada masa itu raja-raja tidak tertarik dengan tabut Allah ini. Yang menjadi ketertarikan dari tabut ini cuma satu raja. Yang namanya siapa? Daud. Pada masa itu saudara, tabut Allah ini tidak langsung dibawa ke Israel. Ditaruh di sebuah rumah, ditaruh di satu tempat yang bernama, tempat itu di sebuah tebing yang tinggi, apa katakanlah seperti kalau sekarang ini gunung atau bukit, di rumah seorang yang bernama Abinadab. Ditaruhlah tabut ini dalam kurun waktu yang cukup lama saudara. 20 tahun lamanya tabut ini ada di rumah Abinadab. Ya. Dan ternyata begini, tabut ini di rumah Abinadab tidak menghasilkan apa-apa. Nah singkat cerita, ketika Daud menjadi raja, maka Daud mengerjakan perkara ini saudara. Perhatikan ini saudara. Kita lihat terlebih dahulu di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Ini saya ngasih latar belakangnya terlebih dahulu sebelum kita akan melihat apa sih esensinya saudara. Perhatikan 1 Tawarik 13 ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. 2. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel,
jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di ayat yang ketiga. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul tidak mengindahkannya, kita tidak mengindahkannya. Jadi tahu ya latar belakang perjalanannya ya, bahwa tabut itu pernah dirampas oleh orang Filistin dan tinggal di negerinya selama 7 bulan. Tetapi dalam perjalanannya 7 bulan itu tabut Allah ini mendatangkan masalah, mendatangkan persoalan hebat buat orang Filistin, sehingga orang Filistin tidak mau. Orang Filistin menyuruh tabut ini dibawa kembali ke Israel. Tapi karena masih orang Israel sendiri, khususnya pada raja-raja zaman dulu, itu tidak memiliki ketertarikan. Saul dikatakan di sini tidak memiliki ketertarikan dengan tabut itu. Maka dalam perjalanannya tabut ini dititipkan 2 kali loh. Dititipkan di Abinadab dan dititipkan di Obed-Edom. Nah yang pertama tabut ini dititipkan di Abinadab 20 tahun lamanya. Sehingga ketika tabut itu di rumah Abinadab, ya namanya belibeten saudara, ditaruh di rumah Abinadab, maka Daud ketika dipilih menjadi raja Israel, Daud punya kerinduan supaya apa? Tabut itu dibawa pulang ke Israel. Karena tabut itu adalah sesuatu yang penting. Maka diutuslah orang-orang untuk membawa tabut itu dari rumah Abinadab. Dan inilah dimulai dari cerita yang bulan lalu saya sampaikan. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ini dimulailah babak ini ketika Daud mengambil tabut itu saudara. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubin. 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkutnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena apa? Keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ayat 8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Ayat terakhir 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Dalam perjalanannya ternyata tabut ini juga menghadirkan malapetaka, betul? Bukan hanya untuk orang Filistin, saudara. Ketika orang Filistin yang 7 bulan tadi pegang tabut itu mengalami bencana, dan sekarang tabut disuruh bawa pulang ke Israel. Nah ketika tabut itu dititipkan di rumah Abinadab,
Karena orang Israel pada masa pemerintahan Raja Saul tidak begitu care dengan tabut ini. Hanya ketika Raja Daud lah yang memimpin, maka Daud punya keinginan. Tadi dikatakan dalam satu tawaran tadi, Daud meminta pertimbangan dan semua orang Israel setuju. Maka dibawalah. Nah, dalam perjalanannya, tabut ini mendatangkan malapetaka juga. Anak Abinadab yang bernama Usa mati. Nah, ayat yang ke-10, ini langkah dari Daud, saudara perhatikan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad. Obed Edom ini orang Filistin, Bapak Ibu. Dititipkanlah Daud, karena Daud berpikir begini loh. Dalam perjalanan yang cukup panjang, yang cukup jauh, ya dari rumah Abinadab ke tempat dia, ke kota Daud. Daud berpikir berapa banyak korban yang akan berjatuhan karena akibat dari tabut ini, maka dititipkanlah. Nah, ini yang mau saya sampaikan, saudara. Ya, saya nggak berbicara tentang kejadian-kejadian ini, tapi mari kita belajar satu hal yang begini. Perhatikan fase pertama. Tabut ini di rumah Abinadab 20 tahun lamanya. Betul? Yang tadi saya sampaikan. Dan di satu sisi tabut ini juga dalam perjalanannya pernah dititipkan di rumah Obed Edom. Yang waktunya cuma berapa? 3 bulan. Perhatikan Bapak Ibu. Di rumah Abinadab, tabut itu tidak mendatangkan apa-apa. 20 tahun lamanya keluarga Abinadab yang notabene-nya pelayan Tuhan, yang notabene-nya mereka hamba-hamba Allah, di rumah itu 20 tahun lamanya tabut itu tidak mengerjakan apa-apa. Tapi justru sebaliknya di rumah, maaf kata kalau bahasa sekarang, di rumah orang kafir, ya kan, Filistin, Obed Edom ini orang Gad, keturunan dari Goliat, saudara. Itu orang Filistin. Tapi 3 bulan loh saudara, di rumah Obed Edom, tabut itu mengerjakan sesuatu yang besar. Keluarga Obed Edom diberkati luar biasa. Kadang-kadang dulu saya berpikir, maaf kata, kenapa ya dalam tanda kutip orang-orang yang tidak kenal Tuhan kok bisa diberkati luar biasa, betul? Kenapa ada Tuhan yang notabene-nya mereka rajin beribadah dalam tanda kutip loh, ya mereka kenal Yesus tapi hidupnya biasa-biasa. Dulu saya berpikir, wah kenapa? Saya baru tahu ternyata dulu juga ada kasus ini, saudara. Di Abinadab, tabut itu di rumah Abinadab 20 tahun loh saudara, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi di rumah Obed Edom, seorang Filistin, 3 bulan tabut itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Perkara-perkara dahsyat dikerjakan Tuhan di dalam diri keluarga Obed Edom, Bapak Ibu. Sehingga berita ini tersiar, saudara. Berita ini sampai didengar oleh Raja Daud. Perhatikan saudara, ayat yang ke-11. Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Perhatikan 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Bisa melihat ya sekarang ya perbedaan. Berita tentang Obed Edom diberkati itu sampai didengar oleh Raja Daud. Sehingga dalam tanda kutip Raja Daud merasa apa? Iri. Sehingga Raja Daud memerintahkan supaya tabut itu dibawa. Nah nanti kita akan lihat cara membawanya tabut itu yang berbeda saudara. Kenapa? Nah nanti kita akan lihat.
Nah jadi sekarang yang ingin saya sampaikan yang pertama begini. Kenapa di Abinadab 20 tahun tabut itu tidak mengerjakan apa-apa. Tapi di rumah Obed-Edom yang 3 bulan mengerjakan sesuatu yang besar. Nah saya percaya begini. Memang segala sesuatu itu bicara mengenai kedaulatan Tuhan. Setuju? Hanya kedaulatan Tuhan. Kenapa orang kafir diberkati Tuhan? Kita gak pernah bisa membaca, itu bicara mengenai kedaulatan Tuhan. Tapi mari kita belajar kenapa Obed-Edom diberkati. Yang pertama ini saudara, saya gak sedang mengajarkan tentang berkat, tentang materi, tentang apapun juga ada. Kita bicara begini, secara umum bahwa tabut Allah itu bicara mengenai kehadiran Tuhan, bicara mengenai penyertaan Tuhan. Kenapa penyertaan Tuhan begitu maksimal dalam kehidupan rumah Obed-Edom? Itu yang menjadi iri kita, setuju ya? Ya, bukan berkat secara jasmani, keuangan, ya, semua yang ada di rumah Obed-Edom itu diberkati. Bukan masalah berkat secara jasmani, tetapi yang kita iri dalam tanda kutip adalah begini. Kenapa penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga Obed-Edom begitu maksimal saudara? Dan kita rindu juga bahwa ketika kita memasuki tahun 2022 ini saudara, kita minta juga bahwa penyertaan Tuhan juga maksimal dalam diri kita. Amin. Itu yang paling penting. Yang pertama perhatikan begini saudara, ini yang sangat penting. Kenapa Obed-Edom mengalami sesuatu yang besar selama 3 bulan disebabkan karena tabut. Perhatikan yang pertama, karena keberanian untuk menerima tabut Tuhan itu saudara. Yang pertama saudara adalah keberanian Obed-Edom untuk menerima tanggung jawab dari Daud saudara. Ketika Daud menitipkan tabut ini ke rumah Obed-Edom, Obed-Edom itu tahu betul siapa yang menitipkan. Setuju? Yang menitipkan itu seorang raja saudara. Dan pada masa itu titah raja itu tidak ada seorang pun yang boleh apa? Menolak, betul? Daud itu ngomong gini misalnya, ini tabutnya. Ya, saya nggak tahu di Alkitab tidak diceritakan apakah Daud menyuruh seknek ya, sekretaris negara gitu kan. Kalau sekarang ini kan sekneknya ya seknek kan sekarang. Apakah Daud langsung turun tangan, kita nggak pernah tahu karena tidak diceritakan. Coba mari kita imajinasikan seandainya Daud langsung. Daud bilang kepada Obed-Edom, "Bet, aku titip tabut ini ya, tolong." Obed-Edom saya percaya tahu latar belakang kenapa tabut ini dititipkan, betul? Obed-Edom kan ngerti juga saudara, karena tabut ini baru mendatangkan apa? Malapetaka buat siapa? Buat Usa, karena Usa menjamah tabut itu saudara. Betul? Tapi coba perhatikan, waktu Daud bilang kepada Obed, "Bet, aku titip tabut ini." Obed dia bilang, "Oh, enak raja. Kok enak kamu?" Pada Obed bisa kan berkata seperti itu karena Daud bukan rajanya dia, betul? Obed itu orang Filistin yang notabene-nya adalah musuh dari Israel. Tapi perhatikan, Obed-Edom itu saudara tidak menyangga, tidak menolak ketika Daud meminta supaya tabut ini dititipkan di rumahnya. Sebuah keberanian untuk menerima tanggung jawab saudara. Itu hal yang kita perlu belajar dari Obed. Respon hatinya untuk menerima tanggung jawab ini sangat penting saudara. Dan itu menjadi nilai plus Tuhan melihat Obed-Edom. Ya, Tuhan itu lihat dari surga, lihat Obed-Edom ketika menerima tanggung jawab. Dilimpahi tabut itu, Obed-Edom tidak takut. Obed-Edom dengan segala keberaniannya menerima. Sekalipun Bapak Ibu perlu pahami resiko yang akan diterima oleh Obed-Edom itu sesuatu yang berat, betul? Jangan lihat berkatnya 3 bulan. 3 bulan kan Obed-Edom belum lihat apa-apa, betul? Yang dia baru lihat adalah seorang mati disebabkan karena menyentuh tabut ini. Dan setelah itu tabut itu dititipkan di rumahnya. Yang dia tahu itu kejadiannya sekarang, bukan 3 bulan setelahnya saudara. Kalau kita 3 bulan sudah tahu Obed-Edom diberkati, semua orang pasti bilang gini, "Oh yang mau aja kan." Betul saudara?
Oh mau aja. Obed-Edom itu bukan perjaka saudara. Obed-Edom itu sudah berumah tangga. Saya percaya gini loh. Secara nalar dari Obed-Edom berpikir gini. Disentuh aja untuk maksud yang baik aja. Usah mati. Apalagi nanti kalau di rumahnya. Ya orang yang gak ngerti itu benda apa. Ya kan belum diberitahu semua keluarga kan betul. Tahu-tahu benda itu ada. Kadang-kadang kita di rumah aja kalau kita pulang, contoh ya, habis belanja dari mana, begitu kita pulang, kadang-kadang kan belum dibongkar kan, betul? Ditaruh aja di meja makan atau di meja ruang tamu. Kadang-kadang anak kita, maaf kata, anak kita atau siapa kadang-kadang rasa keinginan taunya, keponya kan ada. Kadang-kadang ini apa mah? Bukan bongkar-bongkar. Karena perhatikan, ada kasus juga ketika ini bagian yang lain, ketika tabut itu dibawa pulang dari Filistin, itu ada fase yang pertama saudara, bahwa sebelum di rumah Abinadab, tabut ini dalam perjalanannya melalui sebuah daerah, ya, tahu-tahu orang itu pengen tahu loh, isi yang ada di tabut itu, orang itu bisa mati. Keinginan tahuan aja loh, bisa mati. Saudara. Nah kembali saudara, perhatikan. Obed-Edom paham betul resiko yang akan dia terima. Tapi dengan segala keberaniannya, dia menerima tabut itu. Yang pertama kita bicara mengenai respon. Ya. Saya percaya tahun ini ada banyak orang berkata tahun yang sulit, tahun yang menakutkan. Kalau para pebisnis bilang begini, sudah tidak ngerti lah tahun ini mau jadi apa gitu. Karena pandemi belum selesai, semua orang alami ketakutan. Tapi yang penting adalah begini. Mari setiap kita orang percaya, mari punya respon yang benar memasuki tahun ini. Amin. Apapun boleh sulit. Ada persoalan-persoalan besar boleh akan terjadi di tahun ini. Tapi sebuah respon yang benar itu tetap kita bangun, saudara. Amin. Kita perlu menjalani tahun ini dengan keberanian. Amin. Sebab ada banyak orang sudah berpikir gini, takut memasuki tahun 2022 ini saudara. Kesulitan yang kemarin belum berakhir ditambah yang akan mengalami kesulitan-kesulitan ini, orang berpikir gini, nyerah aja, nyerah. Nah saya rindu setiap kita, mari kita melihat tahun 2022 sebagai tahun keberanian kita untuk terus melangkah. Amin. Dengan keberanian. Yang kedua, miliki respon yang benar. Miliki respon. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, sekalipun hal yang tidak enak saudara. Mari kita tetap percaya bahwa Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya orang yang punya respon positif yang bisa memahami kebenaran ini saudara. Memang tidak enak ketika dapat persoalan itu tidak enak. Ketika dapat masalah-masalah yang bertubi-tubi itu tidak enak. Tetapi ketika kita punya keberanian melangkah di tahun ini, yang pertama. Yang kedua bicara mengenai sikap hati, respon hati. Obed-Edom ini menerima dengan segala keterbukaannya tabut Allah itu untuk ada di rumahnya. Dia tidak pernah berbantah, dia tidak pernah protes saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh Obed-Edom. Kembali saudara, bicara mengenai tabut. Di dalam pembacaan 2 Samuel pasal yang ke-6 tadi ini kan ada persoalan. Bahwa tabut itu mendatangkan celaka. Karena tabut itu mau jatuh. Dan apa? Sebelum mau jatuh, Usa ini berusaha untuk apa? Pegang tabut itu supaya tidak jatuh. Maksudnya baik. Mungkin bagi banyak orang berpikir gini, Tuhan itu terlalu kejam. Daud pun sama loh saudara. Daud berpikir marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Usa yang punya maksud baik menahan tabut itu supaya tidak jatuh. Kenapa engkau bunuh? Pemikiran kita mungkin hampir sama dengan Daud. Tapi
Tapi jangan keliru saudara. Waktu saya mempelajarinya ternyata Daud dalam pasal yang ke-6 ini. Daud mengerjakannya karena Daud meniru patron dari orang Filistin ketika membawa tabut itu. Perhatikan tadi, waktu Raja Filistin memanggil para petenun dan para imam. Raja Filistin kan bilang gini, sudah bawa pulang tabut ini. Idenya disuruh apa? Mengangkutnya pakai apa saudara? Kereta. Mari kita kembali saudara. Ini sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Daud. Perhatikan 1 Samuel pasal yang ke-6 tadi. 1 Samuel pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-21, 1 Samuel. Perhatikan, inilah kekeliruan Raja Daud, saudara. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk. Yang tadi memanggil para petenun itu di ayat berapa? 2 Samuel. Sorry. Ayat 2, iya, betul ya. 1 Samuel ayat 2. Oke. Maka orang Filistin itu memanggil para imam, betul, dan para petenun. Lalu mereka berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahulah kepada kami bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantar tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarnya dengan tangan apa? Melainkan adalah kamu membayar tebusan. Yang ada kereta. Pakai kereta. 7. Ya, ini perlu dibantu. Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah apa? Sebuah kereta yang baru. Inilah kesalahan dari siapa? Daud. Ketika Daud mengambil tabut itu dari rumah dari rumah Abinadab ke kota Daud sebelum dititipkan ke Obed-Edom, cara memperlakukan tabut itu sama seperti orang Filistin. Padahal kita tahu semua tabut itu ketika harus dibawa, harus dipakai apa? Dengan cara apa? Diusung, saudara. Tidak boleh ditaruh di atas kereta. Itu kesalahan yang pertama, saudara. Daud fotokopi. Kalau zaman sekarang ini copy paste gitu ya. Cara dari orang-orang Filistin. Daud semangatnya aja boleh. Semangatnya boleh. Memindahkan tabut itu ke kota Daud. Sesuatu yang baik. Tapi belum tentu apa? Baik menurut pemandangan Tuhan. Daud itu memakai cara yang sama. Seperti ketika tabut itu dibawa oleh orang Filistin. Dari negerinya ditaruh di rumah Abinadab pakai kereta. Dan sekarang Daud memakai cara yang sama. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua kesalahannya apa? Kesalahan dari Abinadab sebagai seorang imam. Perhatikan. Dia tidak pernah mempelajari apa? SOP dari penyelenggaraan ibadah. Bahwa sejak pertama, perhatikan, mari kita lihat ayatnya, saudara. Ketika Imam Harun mengkuduskan tempat itu, Bilangan pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Bilangan pasal yang ke-4 ayat yang ke-15.
Perhatikan Bapak Ibu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus itu dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh kita baca ayat yang pertama aja ya. Jadi ini SOP-nya saudara ya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengusung barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan penudungnya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung apa? Tabut itu 7. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggang, cawan piala yang dan kemudi korban curahan, juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Bapak Ibu nanti baca ini bilangan. Ini SOP-nya saudara. SOP dalam apa? Dalam tata ibadah, termasuk apa? Mengangkat tabut itu tadi dikatakan ada pengusungnya, bukan ditaruh di kereta. Daud fotokopi, orang Filistin memperlakukan tabut itu waktu mengembalikan ke orang Israel, diusung pakai kereta, diangkat pakai kereta. Sudah, pikir mereka kereta yang baru karena pembicara dari para imam dan tukang tenun orang Filistin. Kasih kereta yang baru, kasih persembahan, kirim balik, pasti tulah kita akan berakhir. Itu yang dikopi oleh Raja Daud. Ketika tabut itu ada di rumah Abinadab, waktu diambil di kitab 1 Samuel tadi itu diusung pakai kereta. Nah ternyata kan jalannya tidak rapi, jalannya tidak aspal, keronjal, masih berbatu-batu sehingga tabut itu mau jatuh. Padahal saudara, kalau Daud memperlakukan SOP-nya, Tuhan memperlakukan tabut itu diusung, tidak mungkin tabut itu akan apa? Jatuh. Kenapa? Abinadab, seorang pelayan Tuhan, dan anak-anaknya seisi rumahnya tidak diberkati Tuhan seperti Obed-Edom, karena mereka salah mempergunakan SOP dalam memperlakukan tabut Allah. Saya percaya begini Bapak Ibu, kita kembali ke Obed-Edom. Waktu Obed-Edom menerima tabut itu, Obed-Edom bukan orang bodoh, betul? Obed-Edom pasti mempelajari, pasti tanya-tanya. Ya, saya percaya loh, ketika kita ini dititipi barang yang apa namanya, dalam tanda kutip mendatangkan petaka, pasti kita ini akan tanya-tanya orang supaya malah petakanya ini tidak menimpa keluarga kita, kan betul? Tanya, ya apa sih? Ini statusnya ya apa? Ini harus memperlakukannya kayak apa? Saya percaya seperti itu Bapak Ibu, sekalipun tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi keluarga Obed-Edom berusaha sedemikian rupa tanya SOP dari memperlakukan tabut ini. Kenapa Usa mati? Secara jujur kita berpikir mungkin Tuhan jahat. Tapi sebenarnya yang salah itu siapa? Yang salah itu Usa sendiri. Yang salah bapaknya juga, karena mereka tidak mengajar jangan pernah menyentuh apa? Tabut ini. Ada satu ayat saudara, jangan sampai menyentuhnya saudara. Bilangan 4 ayat yang ke-15. Ini ya, Bali. Ini SOP-nya saudara. Perhatikan, setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat masuk ke dalam untuk
untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka apa? Janganlah mereka apa? Kena. Tuh saudara. Dikatakan janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Nanti mereka akan apa? Mati. Lu kena aja lu saudara. Kena itu artinya enggak sengaja. Betul? Saya ini tempat kudus, mimbar misalnya. Loh saya kena, itu enggak sengaja, orang namanya kena kok. Itu aja loh, kalau enggak sengaja kena, mati loh. Lah ini usah dengan apa? Sembrononya, tadi katakan Alkitab dengan apa? Keteledorannya, menyentuh tabut. Mati langsung saudara. Itu ngeri Tuhan itu. Tapi sebenarnya Tuhan itu tidak kejam. Jauh hari Tuhan itu sudah ngomong saudara. SOP-nya itu gini, standar. SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Ya, itu standarnya. Gini loh standarnya. Kalau standarnya itu dipenuhi, maka tidak akan mendatangkan apa? Celaka. Betul? Di tempat kami bekerja itu ada SOP-nya juga. Keluar dari ruangan, ya. Sekalipun kita bukan supir, kita itu tetap harus pakai helm. Keluar loh saudara, keluar karena kantor kami ada 2 di depan sama di belakang. Biasanya saya kadang-kadang perlu dengan orang-orang yang ada di belakang kantor. Saya keluar, saya tetap pakai helm saudara. Karena itu SOP-nya. Kalau enggak, itu bagian ketiganya, ya namanya Mbak Uli. Itu langsung tegur saudara. Pak helmnya kok tidak dipakai Pak. Kasih contoh Pak buat yang lainnya Pak. Bla 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 bla. Oh ya Pak lupa. Lupa aja langsung kena saudara. Jangankan kita. Bu Ulil itu direksi pun tidak peduli saudara. Waktu Pak Roy atau Pak Dimas, Pak Sodi itu di direksi kami. Ketika mereka datang biasanya kantor depan dulu yang dituju. Mungkin mereka baru kok selesai terus ke kantor belakang. Itu pun saudara mereka wajib pakai helm. Kalau enggak, ya itu tadi Bu Ulil itu langsung, Pak kenapa enggak dipakai Pak? Kasih contoh Pak buat yang lainnya. Kalau pemimpin aja enggak bisa Pak, ya jangan menuntut karyawan kayak gitu. Bla 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 bla. Jadi itu akhirnya nyendel saudara. Sampai kadang-kadang maaf kata. Karena helm itu terus kita pakai habis dari keluar. Terus ke kamar mandi itu helm kadang-kadang masih kita pakai saudara. Terus keluar ditanya sama teman-teman, lah opo helm dipakai di kamar mandi tanpa apa? Kita sadar itu apa? Masih nempel saudara. Itu SOP. Kalau sopir pun sama saudara. Sopir kalau berangkat untuk ngantar barang itu SOP-nya harus ada. Harus bawa ini, bawa ini, bawa ini. Nah kita mesti cek dulu sopir. Ada pakai koordinator sopir yang cek, Mas sudah bawa ini, udah, ini, udah, ini, udah, ini, udah, bla bla bla, udah. Ketika ada, Mas ini, oh turun, ambil dulu, tidak boleh berangkat. Itu karena apa? Untuk keamanan. Setuju Bapak Ibu? Ini SOP-nya, peralatan perkakas bait suci, termasuk tadi itu apa? Tabut itu cara memperlakukannya, saudara harus sesuai. Tidak boleh dibawa dengan kereta, itu harus diusung saudara. Dan para pengusungnya sebelum mereka, kalau nanti saudara pelajari itu memang bagus. Mereka itu harus apa? Menguduskan dirinya saudara. Tidak sembarangan saudara. Itu sudah ditetapkan Bani apa? Kehat. Tidak ada bani yang lain. Cenai kamu. Gantian dong. Oh misalnya. Oh tidak bisa. Standarnya sudah mereka saudara. Nah itu kekeliruan Daud. Sehingga waktu Daud melihat itu, Daud merasa takut saudara. Pertama Daud menyerang Tuhan. Karena Tuhan membunuh Uza. Tapi di bagian yang lain nanti kita akan lihat. Perlakuan Daud ketika membawa tabut itu dari rumah Obed Edom sekarang ke tempat yang berbeda saudara. Nah yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa Obed Edom diberkati luar biasa? Yang pertama, karena keberanian untuk menerima tanggung jawab. Betul? Yang kedua, responnya. Dan yang ketiga, SOP-nya dia kerjakan. Sekalipun dia orang Filistin, dia tahu memperlakukan benda milik Tuhan.
Nah, apa yang harus kita kerjakan? Kita juga punya SOP loh saudara. Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-5. Ini SOP-nya orang-orang percaya saudara. Efesus ayat 1. Ya. Perhatikan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah apa? Syukur. 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan perkataan-perkataan yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, perhatikan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini SOP, saudara. Amin. Kalau kita mau melihat tahun 2022 ini, kita melihat perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan SOP, saudara. Amin. Ini SOP yang daripada Tuhan untuk kita kerjakan. Kadang-kadang kita berpikir begini, perintah Tuhan terus, perintah kok dilarang ini, kok yang enak-enak itu dilarang, ya kan? Yang enak-enak kenapa dilarang? Sebab sebenarnya ini untuk kita, untuk kebaikan kita loh saudara. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah memperhatikan SOP ini. Kita lebih cenderung untuk apa? Untuk melanggar SOP. Obed-Edom diberkati, sekalipun dia orang kafir dalam tanda kutip. Orang yang tidak mengenal Tuhan karena dia dari bangsa Filistin. Tapi 3 bulan, coba renungkan saudara. Abinadab yang ngerti firman, Abinadab yang notabene-nya hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan anak-anaknya ngerti kebenaran. Tapi rupanya 20 tahun tabut Allah itu ada di rumahnya, tidak mendatangkan apa-apa. Tapi justru sebaliknya, Obed-Edom yang notabene-nya orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi ketika dia dititipi tabut Allah itu untuk waktu 3 bulan aja, dia diberkati luar biasa. Karena Obed-Edom belajar SOP. Sekalipun tidak kenal. Saya percaya Obed-Edom pasti cari referensi. Gimana sih supaya tabut ini tidak mendatangkan. Oh, dia tanya-tanya. Sehingga dia tahu cluenya. Sehingga saya percaya kalau nanti saudara pelajari tentang tabut ini. Obed-Edom itu punya anak-anak. Dan anak-anaknya semua diberkati. Sampai pada akhirnya ketika tabut ini dibawa ke kota Daud. Itu anak-anak Obed-Edom dibawa oleh Raja Daud. Saudara perhatikan bahwa ternyata SOP itu penting. Daud pernah gagal. Nah di periode selanjutnya waktu Daud mendengar Obed-Edom diberkati, itu Daud bilang kepada orang-orang Israel, standarnya dipenuhi. Sehingga waktu tabut itu diambil dari rumah Obed-Edom, sampailah tabut itu ke kota Daud dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Karena
semua standarnya sudah dipenuhi oleh Raja Daud. Dia pakai orang-orang yang mengusung, tidak lagi menyediakan kereta. Itu hal yang luar biasa. Raja Daud sadar. Semangatnya baik untuk memindahkan tabut itu ke kotanya, ke kota Daud. Tapi caranya yang salah. Dia melanggar SOP. Jangankan menyentuh, kena aja loh, mati saudara. Nah oleh karena itu mari kita belajar. Kalau kita mau melewati tahun ini dengan kemenangan, SOP-nya jangan pernah dilupakan. Karena itu hal yang penting. Yang keempat Bapak Ibu yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Punya keberanian menerima tanggung jawab di tahun ini. Tahun ini memang berat ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Udah berat ini rasanya. Ya. Tapi mari kita punya keberanian melangkah tahun ini. Sebab kita ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemenang. Amin. Yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan memasuki tahun 2022 ini adalah apa? Miliki respon hati yang benar pada setiap peristiwa yang datang dalam hidupmu. Seperti Obed-Edom. Dia tidak pernah berbantah dengan Raja Daud ketika Raja Daud menitipkan tabut itu. Sekalipun dia dengar tabut ini barusan mendatangkan malapetaka. Yang ketiga, kenapa Obed-Edom mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa? Karena Obed-Edom hidup pada standar operasional, ya, prosedur yang dia penuhi. Dia memperlakukan tabut itu sedemikian rupa hormatnya. Nah hal yang sama, kita pun perlu punya SOP-nya sudah ada. Kita menjadi pelaku dari SOP itu, betul? Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-8 itu SOP yang harusnya kita kerjakan sebagai anak-anak tenang. Dan yang keempat yang terakhir, kenapa Obed-Edom disertai Tuhan sedemikian rupa? Ya, ini kan hal yang paling menggembirakan, betul? Ya, kenapa saudara? Karena Obed-Edom mengerjakan segala sesuatunya dengan ketulusan. Amin. Tulus saudara. Ya. Responnya benar. Tapi kalau nggak tulus buat apa, betul? Ya kan? Obed-Edom itu mengerjakan dengan ketulusan. SOP waktu dia, sekalipun Alkitab nggak tulis saudara. Saya percaya Obed-Edom itu tahu SOP dalam memperlakukan barang-barang kudusnya Tuhan ini. Dia mengerjakannya itu dengan segala ketulusan saudara. SOP-nya dilarang ini, harus ini. Dia ngikuti semuanya dengan apa? Ketulusan, dengan kerendahan hati mau mengerjakan. Loh, kalau Obed-Edom tidak tulus, tidak dengan kerendahan hati, begitu dia mungkin cari muka aja kepada Raja Daud kan bisa kan. Waktu Daud bilang ini, tetep ya Obed-Edom, oh iya Tuhan. Ditaruh di dalam rumahnya ya. Begitu Daud dan rombongannya pulang, mungkin Obed-Edom melihat tabut itu seperti ini ya. Gara-gara kamu yang aku dapat ya. Bisa saja loh saudara. Tapi Obed-Edom tidak memperlakukan seperti itu. Yuk kita sama-sama memasuki tahun ini. Setiap SOP dalam Efesus yang kelima tadi, kerjakan dengan ketulusan. Jangan dengan persekutuan. Ya, Efesus tadi bilang banyak hal saudara. Ya. Banyak hal yang coba kita lihat kembali. Ya. Ini hal yang terakhir yang perlu sama-sama kita kerjakan di tahun ini. Ayat yang pertama coba kita lihat lagi. Ini kalau tidak dikerjakan dengan ketulusan gak bisa. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus mengerjakan ini dengan ketulusan kepada Bapaknya, betul? Makanya kita disuruh mengikuti. Perhatikan ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kalau kita tidak ada ketulusan mengerjakan ini, ya tidak akan pernah bisa saudara.
Ayat yang kelima, 3 berarti. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah apa? Syukur. Oh, saya percaya tahun ini mungkin aja ada banyak orang yang akan apa, mencibir kita atau apa. Tapi Alkitab katakan belajar untuk terus menaikkan syukur. Mungkin kita dibully karena kita menjadi pelaku firman. Wis gak zaman nih mas, nak gereja mas, YouTubean naik ibadah ya bisa gitu kan. Tapi kita masih tetap ibadah. Waktu mengerjakan mungkin ada banyak orang yang mencibir, tapi lakukanlah itu dikatakan dengan segala ucapan syukur. Jadi 4 perkara ini yang saya rindu, yang menjadi pesan Tuhan ketika kita memasuki tahun 2022 ini. Obed-Edom diberkati sedemikian rupa. Jangan melihat berkat itu bicara yang materi. Nah, ya. Obed-Edom 3 bulan mengalami sukacita yang besar karena 4 perkara. Masuki tahun ini dengan keberanian, punya respon yang benar pada segala situasi. SOP tetap dikerjakan, dan yang keempat, ketulusan dalam mengerjakan segala sesuatu.